يرجون تجارة لن تبور. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini berhubung di kalender Komariah, kalau nggak salah kita berada di tanggal 27 Sya'ban tahun 1442 Hijriah, artinya tidak ada sepekan bahkan kita akan memasuki bulan Ramadan, sehingga di sore hari ini kita memulai kajiannya sesuai dengan tema yang terdekat dari ibadah kita, yaitu tema puasa atau tema Ramadan, yang mana kita akan ambil tahapan-tahapan puasa muslimin. Yang dimaksud muslimin di sini yaitu dari zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya sebelum puasa itu Allah wajibkan, karena puasa muslimin diwajibkan maksudnya tahun kedua Hijriah. Jadi kurang lebih 16 atau 18 bulan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Diawali dengan sebetulnya ada 4 ibadah besar. Yang pertama perpindahan kiblat, kemudian baru puasa. Nantinya ayatnya Al-Baqarah 183 yang paling masyhur kita akan sampaikan. Kemudian zakat, yang di sini dimaksud zakat fitr atau zakat fitrah, dan yang terakhir adalah jihad perang. Ini semuanya Allah turunkan di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Jadi sebelum Rasulullah berpuasa pertama kali, 4 ini mengawali sebagai latar belakang ibadah Ramadan itu sendiri. Jadi diawali dengan berpindahnya kiblat. Al-Baqarah 144. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Di suatu tempat Bani Salamah, di situ ada Rasulullah berjamaah di waktu zuhur, dalam salah satu riwayat waktu asar. Berarti kan harusnya sholat 4 rakaat. Rakaat pertama, rakaat kedua Rasulullah dan kaum muslimin masih menghadap Baitul Maqdis. Kemudian rakaat ketiga turunlah Jibril membawa ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwanniyannaka qiblatan tardhaha fawalli wajhaka satral masjidil haram. Arahkan wajahmu, artinya kiblatmu, dari Baitul Maqdis Palestina menuju Mekah, yaitu Ka'bah. Maka mulai dari rakaat ketiga itu langsung berpindah dari utara ke selatan. Berarti berapa? 180 derajat. Itu di tempat Bani Salamah. Baru kemudian nanti Masjid Kuba yang sudah Rasul bangun untuk pertama kali, dengernya itu baru malam. Sehingga Masjid Kuba mindah kiblat itu baru waktu subuh. Karena belum ada grup WA takmir masjid kan, zaman dulu. Jadi yang Bani Salamah, kemudian Masjid Nabawi, maghribnya sudah bisa pindah, tapi kalau Kubanya belum. Sehingga sampai hari ini di tempat Rasulullah mendapatkan wahyu perpindahan kiblat dikenal dengan Masjid Qiblatain. Ya, jadi masjid disitulah berpindahnya kaum muslimin dari arah utara ke selatan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan terkait kewajiban puasa. Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sini diantaranya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyimpulkan setiap firman Allah yang diawali kutiba itu pasti yang teranggap susah oleh kaum muslimin atau manusia secara umumnya. Kalau diawali dengan kutiba. Ada ayat lain, kutiba alaikumul qisas. Ditetapkan setelah syariat oleh Allah hukum qisas. Pembunuh harus
dibunuh, kan gitu. Kalau sengaja pembunuhannya harus dibunuh. Ini keadilan dari Allah. Tapi yang koar-koar melanggar HAM, ketidakadilan, nggak punya kemanusiaan siapa? Kaum muslimin sendiri kan, termasuk yang ada di Indonesia. Tidak menerima hukum kisos. Berat. Padahal itu adalah keadilan dari Allah. Kutiba alaikum. Terkait dengan orang yang mau meninggal. Khaironil wasiyah. Sebaik-baik wasiat. Harta untuk diwasiati. Dalam fikih warisan, wasiat maksimal 1/3. Tapi kaum muslimin susah. Yang merasa nulis wasiat terserah. Saya mau ngasih siapa, dari hartaku, dari perbendaraanku, dari warungku, dari sahamku, bebas saja. Saya yang punya harta nggak mau memakai 1/3. Susah memang. Begitu juga kutiba alaikumu siyam. Ya, puasa itu pada dasarnya susah bagi orang yang imannya dibilang ya nggak bertambah-tambah. Oleh karena itu dulu jadi ada setidaknya 3 tahapan kaum muslimin bersama Rasulullah SAW itu berpuasa. Yang pertama, ketika turun Al-Baqarah 183, ya, diwajibkan bagi kalian, difardukan puasa Ramadan, sebagaimana diwajibkan kaum-kaum yang sebelumnya, la'allakum tattaqun, ini pilihan. Pilihan. Maksudnya pilihan gimana? Boleh puasa, boleh tidak puasa tapi wajib fidyah. Ini awalnya seperti itu, Mas. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah. Maka siapa yang punya kemampuan? Kalau yang nggak punya kemampuan itu semua tahu, Mas. Lansia, orang yang sakit menaun nggak tahu sembuhnya, ya itu bayar fidyah semua kita legowo itu menerima. Tapi orang punya kemampuan bayar fidyah. Kan aneh. Punya kemampuan tapi bayar fidyah. Riki mboten ono Mas. Nanti nggak jelas ini suaranya. Jadi orang-orang yang punya kemampuan di antara kalian nggak puasa tapi bayar fidyah. Ini dibolehkan. Karena awalnya memang susah. Maka kewajiban puasa sebelumnya itu cuma Muharram dan 3 hari setiap bulannya. Ini puasa kaum muslimin. Sebelum turunnya ini. Jadi puasa Muharram itu wajib. Ya, kemudian puasa 3 hari setiap bulannya. Turun ayat kutiba alaikumusiyam, maka ini keduanya menjadi sunnah. Tapi langsung digelar puasa nggak makan minum selama 1 bulan. Maka pertama pilihan. Prakteknya di lapangan peristiwa Badar. Peristiwa Badar muslimin menang, itu kan puasa muslimin pertama kali. Tapi sebagian sahabat ada yang puasa, sebagian lagi perang tapi pas istirahat makan kurma. Berarti nggak puasa. Dan itu nggak salah, kenapa? Karena mereka ngambil fidyah ini. Ya, itu tahapan pertama. Tahapan kedua, ketika kaum muslimin itu berpuasa, ya, kemudian menjelang maghrib, seperti hanya sekarang nih, kita habis kerja seharian, kemudian datang ke rumah layah-layah, ya, pengen istirahat, terus ketiduran, ya, ketiduran, entah itu sengaja tidur atau ketiduran, yang penting sliwer, ya, nggak sadar, kemudian bangun kok sudah masuk maghrib. Kalau zaman sekarang kan enak, keturun ujug-ujug buka gitu kan. Di zaman ini tahapan yang kedua itu tidak boleh iftar, tidak boleh buka, langsung masuk puasa hari berikutnya. Itu tahapan yang kedua. Ya, jadi seperti itu. Orang nggak boleh bangun, sudah ganti hari kan berarti kamu wajib meneruskan puasamu. Susah apa enggak? Susah. Jangankan kita, sekelas Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu yang mengalami peristiwa ini. Jadi sebelum maghrib istirahat, kemudian bangun sudah maghrib.
artinya sudah waktunya iftar. Berarti kelewat ya karena ketiduran tadi. Dan bukannya Umar itu memang aneh ya, unik. Umar bukannya bukan bukan kurma, bukan susu, mendatangi istrinya. Ya, jadi langsung mendatangi istrinya. Sehingga kemudian datang kepada Rasulullah, bahasanya saya nggak mampu kalau kayak gini ya Rasul. Wah, repot kayak gini kan. Maka kemudian turunlah, Allah mengetahui akan hal ini, kemudian turunlah ayat uhilla lakum lailatas siyam arrafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian ya untuk mendatangi istri kalian di malam Ramadan. Sehingga kemudian tahapan 2 ini selesai. Masuk ke tahapan yang ketiga, puasa dari terbitnya fajar subuh sampai terbenamnya matahari, malamnya bebas. Mau makan, minum, mau mengumpuli istri ya atau pasangan kita itu sah-sah saja sampai hari ini. Jadi itu tahapan puasanya kaum muslimin. Jadi kalau masuk ke sini ya koyoke rada penak. Ya. Kemudian yang ini lebih nggak enak lagi. Tapi sekarang kita ada di sini. Nah, rekan-rekan sekalian rahimani Allah wa iyyakum, di sini kami tadi sempat nyinggung fidyah. Ya. Karena fidyah itu memang ada setiap tahunnya bagi orang-orang yang memang tidak atau belum berkemampuan puasa. Nah, fidyah itu apa? Fidyah itu it'amul masakin, yaitu memberikan makan ya, makan siap makan per hari 1 orang miskin. Ini model fidyah yang dikenal di zaman Rasul, sahabat dan seterusnya, Mas. Oleh karena itu jangan bermudah-mudahan. Kita beribadah itu kalau ilmunya kita tahu halal haram boleh. Kita tahu syarat rendahnya itu boleh, bagus. Tapi jangan sampai kita berada di level yang paling rendah. Gitu kan? Level paling rendah. Nanti kita akan sambungkan seperti halnya zakatul fitr. Ya. Dari awal kita kajian di sini itu udah kami menyarankan untuk mengeluarkan zakat fitrahnya berapa? 3 kilo. Ya, meskipun Kemenak nggak masalah untuk 2,5 kilo. Ya, jangan kemudian kita untuk menyarankan karena kalaupun ternyata nantinya ukurannya bukan 2,5 kilo, umpamanya 2,6, maka sisa dari 3 kilo kita itu menjadi sedekah. Ya, jadi jangan kemudian, wong Kemenak gue loro setengah. Bukan gitu, itu sah-sah saja, tapi sebisa mungkin level ibadah kita jangan ambil yang terendah. Maksud pengen ibadah, pengen level terendah itu kan, kalau tahun pertama nggak apa-apa, tahun kedua, tahun ketiga kan kalau bisa meningkat. Ya. Begitu juga dalam masalah fidyah ini. Fidyah itu memberikan siap makan untuk perharinya 1 orang miskin. Itu namanya fidyah. Artinya fidyah itu bukan sembako, bahan apa Mas? Bahan mentah, bahan mentah, bukan. Ya. 2 pekan yang lalu itu sudah ada beberapa kaum muslimin yang melalui telepon ataupun WA itu minta tolong untuk memasrahkan fidyah keluarganya kepada kami. Tapi semuanya tak tolak. Kenapa? Karena tahu ini model orangnya bukan model yang undur. Gampang nih. Sehingga ya istri saya kemarin hamil melahirkan, kemudian belum bayar fidyah, tolong Ustadz, ini kami ingin sampaikan fidyah, ya tolong Ustadz yang menyerahkannya kepada yang berhak. Cari orang lain, saya nggak terima. Bukan kemudian kita nolak total, enggak. Karena memang orangnya ini mempermudah. Sekarang gini, anggaplah ini bulan puasa, waktunya juga nggak jauh beda ya, 4:30. Biasanya orang 4:30 keluar rumah, alasannya golek buko,
Ya kan? Mau golek es, golek dawet, golek macam-macam, gorengan. Nanti jam 5, 5:04 balik bawa itu semuanya. Mosok mampir sate ayam po sego padang wae ra iso, Mas. Ya. Mampir beli sebungkus nasi apapun lah dari nasi bungkus. Ya, yang standarnya kita makan apa, kita beli bungkus 1. Kemudian sebelum sampai rumah kita serahkan kepada salah seorang miskin. Ini fidyahnya istri saya atau ini fidyahnya kakek yang sepuh saya dan semisalnya sudah. Besok insya Allah saya kesini lagi. Ya, saya bayar lagi fidyah sampai 1 bulan Ramadan ini. Bisa apa enggak kira-kira, Mas? Bisa kan, wong alesane mau metu yo golek bukaan. Ya, kemudian mosok mampir bungkus sate ayam enggak bisa. Ya, senengnya ngerapel terus. Apalagi berapa tahun yang lalu datang ke pesantren itu udah bawa beras sama mie instan dus-dusan. Ustaz ini tolong fidyah saya. Ini korban banjir apa fidyah? Kalau korban banjir kita terima beras sama mie instan. Lah ini kalau fidyah nggak kayak gini, balik ya. Minta keluarganya, istrinya masak berapa bungkus, gitu nanti. Nah ini bukan kemudian tidak sah, model ngerapel itu tidak sah, bukan. Kita nggak bicara tidak sah, tapi itu ada di level yang betul-betul nggak bisa. Dulu ada salah satu pegawai, nggak tahu di bagian apa, di Riau, orang Selokaton. Nah, kemudian telepon, kemudian ketemu, ketika sudah pulang dari Riau bilang, Ustadz kemarin pas saya dinas di Riau, istri saya melahirkan pas Ramadan. Saya mau membayar fidyah di sana, bingung, saya orang baru di sana. Jadi saya baru bisa selesai tugas sekarang. Lah, kami titipkan fidyah istri saya kepada antum ya untuk membayarkan ke yang berhak. Gimana? Bisa kita ambil. Kenapa? Karena ada uzur. Lah ini dirapel enggak apa-apa. Karena memang ada kasusnya dia safar, susah ngirim duit dan seterusnya. Lah kalau yang tadi, yang setiap hari bisa keluar, ya setiap sore nggak mau bayar fidyah, itu yang kita luruskan. Jadi fidyah itu membayarkan 1 orang miskin makanan saji. Ya sebagaimana yang kita makan. Kita biasanya makannya nasi telur, ya bungkuskan nasi telur. Biasanya nasi ayam berarti bungkuskan nasi ayam. Kalau levelnya dari standar naik boleh. Yang penting jangan standar turun. Biasa nasi telur tapi dibungkuskan kursi kucing. Nah itu namanya turun ke bawah. Itu fidyah seperti itu dikasihkan kepada 1 orang miskin. Boleh seperharinya orang itu saja memang yang miskin, atau mungkin beda hari beda orang, silahkan. Ya. Maka paling enak sebetulnya kalau di rumah itu ada yang masak betul. Kan kalau orang rumah masak itu kan nggak mungkin kursak bungkus, Mas. Ya kan? Mau membungkus cuma 1 piring kan mungkin bisa 5 piring, 6 piring dibungkus sehingga nantinya ketika sampean masuk ke rumah orang miskin, di sini ada berapa orang? Oh, ada 5 orang. Ya sudah, ini 1 bungkus sebagai fidyah istri kami, sisanya sebagai sedekah, silahkan kalian makan. Di bulan Ramadan kan, berarti Masya Allah ada lipat ganda amalan. Fidyahnya kelar, sedekahnya juga jalan. Nah, kita lanjutkan. Puasanya Nabi dan kaum muslimin secara definisi tidak ada perbedaan. Ya, tidak ada perbedaan. Definisinya ialah pertama imsak. Waalaikumsalam. Monggo, mriki mboten napa, Pak? Imsak itu menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari disertai dengan niat. Ya. Ini ada sekitar 3 poin. Ya, 3 poin. Ini terpenting. Bahwa puasa Ramadan itu harus ada niatnya. Cuma niat puasa Ramadan itu nggak perlu dilafalkan. Karena Imam Nawawi mengajari kita an-niyatu mahalluhal qalb. Niat itu tempatnya di hati. Ya, kan aneh, Mas. Umpamanya bangun jam 4.
ke dapur ngambil nasi. Lawe enak, tanduk, entek 2 piring. Kemudian subuhan ke masjid. Ditanya oleh orang jamaah, puasa enggak hari ini? Aku lali, urung niat nih. Ya kan? Puasa enggak ya? Diterima enggak ya puasa saya? Belum niat, belum nawaitu shoma godin. Ya. Wah, gimana ya? Lah sekarang tadi makan habis 2 piring kok apa Mas nengi? Ya, iya, sahur kan berarti sahur itu proses kita niat puasa di hari berikutnya. Sepertinya kita ambil wudhu, kita hadap kiblat, kira-kira kita mau apa Mas? Mau sholat atau pengen gempur tembok ini? Kan? Niat itu sudah dalam hati cukup. Nah, cuma kemudian ulama berbeda pendapat apakah per hari kita niat atau cukup 1 kali untuk sebulan. Ya. Kita niat, pokoknya malam Ramadan itu saya selama sebulan ini insya Allah sudah saya mau puasa. Atau setiap malam sampai subuh kita memperbarui niat kita. Ya. Ini tidak bisa kita salahkan karena dua-duanya punya hujah atau argumen yang sama-sama kuat, cuma kecenderungannya untuk senantiasa memperbaiki keikhlasan kita, maka kita pakai yang ini. Yang setiap hari kita perbarui niat. Karena niat untuk puasa Ramadan itu kan habis taraweh, setiap bangun sahur. Wong sahurnya pengen dirapel 1 kali untuk sebulan apa per hari ke sahur? Per hari sahur kan? Ya sudah, berarti niatnya juga per hari. Ya. Dua-duanya, maksudnya gimana Mas dua-duanya? Oh ya, enggak apa-apa, boleh. Nanti kalau perharinya ada yang lupa kan udah terwakilkan. Oh ya, betul. Boleh. Karena perbedaannya ialah ketika kita, umpamanya Mas Taufik ya, bangun subuh Mas Taufik. Bangun subuh, ini di luar bulan Ramadan ya. Bangun subuh kemudian belum makan, belum minum. Ketemu jam 8. Ya, ketemu jam 8. Cari sarapan nggak enak. Gak enak duitnya Mas di sarapan umpamanya, ya kan? Umpamanya akhirnya, wah, duitku enaknya sing gede timbang pecah wis tak poso wae lah. Ya, boleh apa enggak semacam ini? Boleh. Kalau puasa sunnah. Selagi puasa sunnah itu boleh. Meskipun tadi subuhan nggak ada niat untuk puasa. Ya, tapi karena ada sesuatu hal, nggak ada yang dimakan atau wegah mecahne duit untuk sarapan, sehingga kemudian dia berniat dibangun di atas jam 8, selagi belum makan dan minum, maka sah puasanya. Untuk Ramadan nggak bisa semacam ini. Ya, nggak bisa. Catatannya adalah sebelum menyentuh makan dan minum. Ya. Kecuali Mas Taufik bangun, ya, kemudian subuhan, habis subuhan kemudian nyoba es teh yang mambengi, digelegek ini, kok pahit mambu poso wae. Nah, itu nggak bisa. Itu namanya modus kalau itu. Ya, itu nggak bisa. Karena udah masuk, udah minum dia. Ya, kalau belum minum, belum makan, itu boleh untuk membangun puasa sunnah. Tapi kalau puasa Ramadan harus terus dilakukan di waktu sebelum masuknya waktu subuh. Sehingga biasanya kalau orang dulu imamnya ngajaknya itu habis tarawehan. Bareng-bareng nawaitu shoma godin an ada, biar apa? Biar nggak lupa. Dan sekarang yo mosok sudah usia 30 munggah mosok ya sik lali sesuk meh poso itu kan ya aneh. Ya, maka setiap hari dengan kita bangun sahur itu menunjukkan kalau niat kita terbarui setiap harinya dalam bulan Ramadan. Bisa difahami ya untuk niat ya. Jadi pembedanya ada niat. Kemudian poin yang berikutnya yaitu puasa itu dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ya, dari terbitnya fajar. Fajar ini fajar subuh. Subuh adzan untuk waktu subuh. Kalau adzan ternyata adzan pertama itu enggak masuk. Apalagi kalau nantinya acuannya adalah apa? Acuannya adalah woro-woro imsak. Ini ya, woro-woro
imsak. Ada masjid-masjid yang kemudian dulur-dulur, saudara-saudara, bentar lagi subuh, imsak. Kemudian kita berhenti sahur, itu malah salah. Kenapa? Karena itu waktu terbaik sahur. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mazalun nas khaira. Ya, senantiasa umat ini, manusia kaum muslim ini baik. Dalam kondisi apa? Ada dua. Yang pertama adalah apa? Ma'ajjalul iftar, kalau mempercepat buka, menyegerakan berbuka, dan yang kedua mengakhirkan sahur. Kalau menyegerakan berbuka sepakat. Sepakat ya, Mas? Nggak ada masalah kan? Sebisa mungkin azan yang paling cepat. Itu yang kita ambil sebagai waktu buka, langsung ambil esnya. Tapi kalau mengakhirkan sahur, ini sebagian kaum muslimin kayak masih belum terima. Ya, dan mengakhirkan sahur ini kalau dilepas juga bingung nantinya. Maka perlu ada riwayat sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika salah seorang sahabat yaitu Anas bin Malik ditanya oleh Zaid bin Sabit tanya kepada Anas bin Malik, engkau pernah sahur bersama Rasul? Sahurnya Nabi itu kapan? Dijawab oleh Anas, kami dulu sahur bareng Rasul, antara sahur kita dengan adzan subuh qadra khamsina ayat. Kurang lebih sekitar 50 ayat. Dan ayat yang di sini disebutkan bukan ayat yang panjang. Bukan sab'in tiwal, bukan surat-surat yang panjang-panjang Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maidah, bukan seperti itu, tetapi yang bukan juga terlalu pendek seperti juz amma. Dikenal sebagai surat-surat mi'in. Surat-surat mi'in itu yang ayatnya ya 90, 100 pira seperti surat Yusuf, surat Yunus seperti itu. Itu 50 ayat. Dan yang baca yo yang biasa baca, jangan simbah-simbah yang nganggo lensa cembung ngono kae yo 50 ayat sampai jam 6:30, Mas. Ya, yang biasa baca. Maka insya Allah nanti cukuplah 15 menit, 20 menit. Itu sahurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena sahurnya Rasul kurma. Sahurnya Rasul kurma. Jadi sebetulnya kurma itu kan kalau kaum muslimin sekarang sudah familiar buka puasa pakai kurma. Sahur pun pakai kurma ya nggak masalah. Kalau tidak didapati kurma baru jur'atan min ma'in, baru sahurnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari terbitnya fajar subuh hingga terbenamnya matahari, sehingga acuan kita berbuka itu aslinya adzannya muadzin atau terbenamnya matahari. Terbenamnya matahari, karena sing tukang adzan yo butuh STC, kan? Ya, wah panitia kok orangnya dia nih mau adzan, akhirnya nyari keangkringan dulu. Ya, yang di rumah ki piye to wis peteng kok gak adzan. Ya muadzine sing golek es teh. Ya kan? Jangan nyalahkan muadzinnya. Kenapa? Karena pada hakikatnya adzan itu sebagai acuan kita kalau sudah masuk buka. Pada asalnya acuannya itu terbenamnya matahari. Begitu pula tadi untuk masalah sahur. Kalau ada woro-woro imsak, ya, tetapi hanya kita artikan sebagai arahan sebentar lagi subuh, kita masih megang lemper, megang pecel, silakan. Ya, dihabiskan enggak apa-apa. Tapi kalau kita yakini, wis imsak, enggak mau melanjutkan makan dan minum, ini yang menjadi kesalahan. Ya. Jadi imsak-imsaknya itu acuan enggak masalah. Begitu pula paling penting juga masalah ini terkait awal dan akhir Ramadan. Ya. Bicara permulaan dan penutupan Ramadan, ya, kita mengajak untuk menghilangkan ego masing-masing, Mas. Ya. Dasarnya apa? Sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian ketika melihat hilal bersama kaum muslimin, dan lebaran juga karena melihat hilal bersama kaum muslimin. Artinya apa? Jangan pakai ego masing-masing. Maksudnya ego di sini gimana? Mohon maaf, terkadang ada sebagian kita yang punya ilmu Masya Allah,
kecanggihan teknologi Masya Allah, sehingga muncullah ahli-ahli astronomi, contohnya muncullah ilmu hisab. Ya, ilmu hisab. Ilmu hisab itu bikinan siapa? Bikinan manusia. Artinya antara Profesor A dengan pakar B bisa beda apa enggak? Bisa. Profesor A bilang bahasanya lek wis 0,4 kuwi wis hisabe masuk. Profesor yang lain enggak bisa, 0,4 tuh belum. Harusnya 0, sekian dan seterusnya. Enggak bakal selesai, Mas. Tapi kalau kita mengacu dengan sing gawe srengenge meledak sama yang bikin matahari terbenam siapa? Allah Subhanahu wa taala, selesai urusan. Maka dari dulu sampai sekarang untuk menetapkan awal dan akhir Ramadan itu dengan ru'yatul hilal. Ya, ru'yatul hilal. Maka mau dibuka buku manapun, fikih, sirah, itu semuanya sesuai dengan keputusan penguasa di wilayah tersebut. Ya, di wilayah tersebut. Ini contohnya ya, contoh real. Salah satu ahli fikih abad ini yang sudah meninggal, Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah, beliau dahulu itu berfatwa yang namanya awal dan akhir Ramadan itu satu matlak. Apa ya matlak ini apa bahasanya? Tempat yaitu tadi ya, terbenamnya matahari, munculnya hilal. Satu dunia ini satu matlak. Jadi lek neng Meksiko kono Mas, ada yang melihat hilal, kuwi sing Indonesia, sing Arab, sing manapun harus berpuasa. Apa yang terjadi, Mas? Wah, wancur Mas muslimin kan? Bingung malah. Ya, bingung. Akhirnya mulai banyak datang kepada beliau, Syekh Shalih Utsaimin. Kemudian sampai nantinya beliau melarat dan merevisi fatwanya bahwa untuk penetapan awal dan akhir Ramadan tidak harus satu matlak, tapi dikembalikan ke wilayah masing-masing kaum muslimin. Dikuatkan dengan komite fatwa Saudi, Lajnah Daimah, mereka berfatwa sudah setiap daerah punya matlak sendiri-sendiri. Walhasil tenang Mas, yang di Asia Tenggara, Indonesia sekitarnya, Brunei, Malaysia aman, yang di wilayah Eropa, Afrika juga aman. Ya. Kenapa? Karena mereka dengan satu keputusan besok Ramadan puasa, besok Idul Fitri Lebaran. Lah sekarang kok ini kan untuk mempersatukan Islam, ya, muslimin muslimatnya, ukhuwahnya. Lah kok malah sekarang serumah beda poso mbek bakdone kan ya aneh to, Mas. Ya. Sing wedok wis mulai masak, "Pak, sesuk opor sik apa kopat sik?" Opor kopat, poso aku sesuk bodone sesuk. Ya, mana kemudian syiar ukhuwahnya kalau gitu. Ya, jadi sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Puasa bareng kaum muslimin, lebaran juga bareng kaum muslimin. Contoh yang berikutnya di zaman selepas Rasulullah wafat. Abdullah ibnu Abbas itu menjadi ulama di Mekah. Sampai sekarang pun kuburan beliau juga di Mekah. Saat itu datang salah seorang kaum muslimin. Seorang datang ke Ibnu Abbas. Cerita bahasanya aku melihat hilal. Ya, tapi aku laporkan ke gubernur Mekah, nggak diterima laporanku. Gimana ini? Kata Ibnu Abbas, sudah puasalah bersama kaum muslimin. Gubernurnya nggak nerima laporannya dia. Nggak, kita genapkan tetap 30 hari. Puasanya masih besok lusa. Dan orang ini kemudian mengambil dan mentaati perintahnya Abdullah ibnu Abbas. Dia melihat dan dia ngelapor, tapi nggak diterima laporannya. Bukan kemudian bikin masa, Mas. Oh ini ya, pemimpin gubernurku jane seramudeng belas. Wes golek masa. Ya wes kita puasa sendiri. Wallahi demi Allah saya ngelihat hilal. Nggak kayak gitu, Mas. Untuk apa? Untuk persatuan muslimin. Jadi kembali lagi, jangan memakai ego. Kan enak kalau puasa bareng, lebaran bareng kan yo enak. Ya, dan kita alhamdulillah ada pemerintahan di bawah Kemenak atau Departemen Agama, dibantu mungkin dengan MUI, beberapa tokoh Islam, ya, pondok pesantren dan lain seterusnya. Dan Masya Allah kita bisa menerima itu dengan baik. Jadi sekali lagi bukan masalah menang-menangan, pahlawan-pahlawanan. Kelompok saya punya ahli hisab, kelompok saya punya ahli ru'yat, kelompok saya pakar dalam hari ini. Indah. Ya.
pemerintah kita zalim, nggak bijaksana. Rasulullah sudah menyampaikan kalau penguasa kita itu bagus, soleh, adil, itu kata Rasul di surga ala manabir minan nur, mereka berada di atas mimbar-mimbar cahaya. Tapi kalau sebaliknya Rasul sampaikan, aku pun tidak melihat mereka ada di permukaan neraka. Berarti di mana penguasa yang zalim? Intip neraka kan? Sudah selesai, kita tinggal melaksanakan saja. Kalau ternyata pemerintahan kita soleh, sudah mendapatkan kemuliaan surga. Kalaupun enggak, sudah di neraka ada urusannya sendiri-sendiri. Kita tinggal ya mengikuti apa dari arahan-arahan para ulama. Dan untuk awal dan akhir Ramadan itu sebetulnya awalnya cukup 1 orang, untuk akhir itu 2 orang. Hikmahnya apa? Wallahu a'lam bishawab. Untuk menetapkan awal Ramadan itu cukup satu orang. Tapi kalau untuk menentukan awal Syawal itu harus dua orang. Ya, beda memang. Ya, membuka lebih mudah daripada menutup. Bahasa mudahnya nyetor duit luwih gampang timbang narik duit. Nah gitu Mas. Nyetor duit ra ditekoni to Mas. Tapi lek narik duit tanda tangannya kudu podo, mbak KTP, mbak buku tabungan, seperti itu. Ya. Nah ini poin yang kedua, bahwa terbitnya fajar subuh dan terbenamnya matahari sangat kuat melingkupi ibadah puasa kita. Begitu juga yang poin ini dari definisi ini yang terakhir, yang ketiga, yaitu imsak, menahan diri dari segala hal-hal yang membatalkan puasa. Ya, membatalkan puasa. Apa saja? Tentunya jelas makan, minum, sengaja. Ini jelas membatalkan. Kalau nggak sengaja, rezeki nikmat. Ya, kalau separuh-separuh, resiko tanggung sendiri. Ya, umpamanya pulang ke rumah, ada es teh, ada makanan siap makan, dimakan, es tehnya digelegek selesai, baru eling. Wah, saya kan puasa, aman Mas, itu rezeki. Ya, tapi kalau pas datang ada, masya Allah, Ricis Factory level ke-4 mamanya. Wah, seneng pedes orangnya juga kan. Kemudian muakan, di tengah-tengah baru ingat, saya kan puasa. Gimana? Mandek Mas. Ya. Lo untuk es tehnya gimana? Sudah nggak boleh disentuh. Resiko tanggung sendiri. Ya. Kemudian muntah disengaja. Ya, muntah disengaja itu juga membatalkan puasa. Kalau orang menjelaskan muntah disengaja yaitu dengan apa ya, dilogok-logok itu. Tapi turunannya sebetulnya ada orang-orang yang punya modus. Ya, nyedai duren. Dia nggak biasa mambu duren. Mambu duren mesti mukok, tapi nyedai terus. Wah, nah ini wah, saya nggak sengaja muntah, nggak sengaja piye mbok ambu-ambu terus. Ini masuk ya, masuk muntah disengaja. Apapun itu yang cenderung untuk dia muntah sengaja, meskipun tidak ngogok-ngogok mulutnya, terhitung sengaja. Kemudian membatalkan puasa berhubungan suami istri. Ya, ini juga hati-hati Mas di siang hari Ramadan. Karena ini nanti membatalkan plus kafaroh. Kafaroh itu apa? Denda. Ya, denda berhubungan di siang Ramadan itu dalam hadisnya ada 3 pilihan. Urut, nggak boleh sak penake. Pertama yaitu merdekakan budak. Nah ini aman Mas, sudah nggak ada di sekarang. Kemudian siam syahraini mutatabi'aini, 2 bulan puasa berturut-turut. Ya, yang ketiga itu memberikan makan 60 orang miskin. Paling penak yang mana Mas kira-kira? Yang terakhir. Ya, saiki anggap memberikan makan orang miskin 60.
Ambil sego padang 20.000, ping swidak piro? 1,2 juta, selesai kelar Mas dendanya. Ya, dibanding yang ini 2 bulan puasa berturut-turut kaya ngombe obat TBC. Dari puskesmas yang 6 bulan itu ya. Model minumnya kayak gitu. Ya. Kalau kecelongi umpamanya sudah minum konsumsi 2 minggu, hari ke-15, hari ke-16-nya dicelongi, hari ke-17 dihitung mulai hari pertama. Ya, ini seperti itu. Sama, puasa denda ya karena melakukan hubungan suami istri sama persis kayak gitu. Puasa dulu Mas, hari ke-14 dicelongi. Ya, nggak bisa, ada hajatan, ada ini, wah, entuk tumpeng entuk. Akhirnya dia nggak puasa. Hari berikutnya gimana? Dimulai dari hari pertama lagi, hitungannya. Wah, susah berarti. Saya tak milih yang ini saja. Nggak bisa, Mas. Yang ini harus dilalui dulu. Yang ini gagal sekali, gagal 2 kali, gagal 3 kali, baru boleh turun yang nomor 3. Ya, yo saiki yo masalahnya kok yo iso-iso men to Mas, ya kan? Awan-awan dan itu yang mendapatkan kafarah atau denda ini hanya suami. Istri tidak kena denda. Loh, gak terima sing nglakoni wong loro kok. Ya kan, sing didenda kor suami. Karena riwayat hadisnya ketika ada sahabat yang bercerita, halaktu ya Rasulullah, aku binasa, aku celaka. Kenapa? Aku telah mengumpuli istriku siang Ramadan. Kemudian Rasul menyampaikan ini, kafarahnya. Dan Rasul meminta dia untuk melakukan ini. Ke istrinya tidak. Sehingga yang membayar denda itu hanya suami. Istrinya tidak dikenakan denda. Dan ulama fikih menjelaskan, mohon maaf, setinggi-tingginya syahwat istri atau perempuan, kalau tidak dimulai laki-laki jadi enggak hubungan. Enggak. Ya. Setinggi-tingginya syahwat perempuan, kalau suaminya juga orang mulai, enggak jadi jima, enggak jadi kumpul, ya suami istri sudah sing gawe dadi apa wong lanang. Jadi dendanya yang membawa orang laki-laki atau suami. Nah, kemudian itu dari definisi. Kemudian nantinya kita akan hapus Ramadan itu intinya ada di 3 dalil ini, Mas. 3-tiganya hadis. Man shoma Ramadan itu yang pertama, yang berpuasa. Yang kedua, man qoma Ramadan, siapa yang taraweh. Yang ketiga, man qoma Lailatul Qadri, siapa yang ibadah malam pas malam Lailatul Qadar. Semuanya ini dengan 2 modal, imanan wa tisaban. Iman sama berharap pahala. Maka semuanya sama, Rasul menutupnya dengan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan ampuni semua dosanya yang telah berlalu. Jadi ini jangan sampai hilang, Mas. Puasa tadi sudah kita jelaskan ringkesnya. Kemudian taraweh ataupun taraweh di malam Lailatul Qadar. Ya, jadi memperkuat ibadah di 10 hari terakhir. Bicara ini, ya, ini payung besarnya namanya Qiyamul Lail. Kalau di hari biasa sebutannya tahajud. Kalau khusus di bulan Ramadan, ulama mendefinisikan dengan taraweh. Sudah, mudahnya gitu, Mas. Jadi renek beda nih, saya sudah taraweh, nanti malam saya boleh tahajud. Nah, segitu nggak ada lagi, Mas. Sekarang pertanyaan gitu ya. Karena mau disebut taraweh, mau disebut tahajud, semuanya sama-sama qiyamul lail. Itu hanya mempermudah istilah di luar dan di bulan Ramadan. Ya, jadi tahajud di bulan Ramadan, ya tarawih itu.
Ya, melakukan sholat malam di luar bulan Ramadan, ya sebutannya tahajud. Semuanya dikenal dengan ibadah di malam hari berdiri, rukuk, sujud. Istilahnya qiyamul lail. Ya, semacam itu. Jadi biar enggak istilahnya simpang siur. Jadi tahajud taraweh apa bedanya? Dan kita tidak mempermasalahkan dari jumlah rokaat untuk era sekarang. Ya, karena yang mau tarawihnya 11, 23 atau Imam Malik 43, diantaranya di sini ada yang 36, maka semuanya ini memiliki riwayat-riwayat dari aplikasi para sahabat. Ya, tapi mau yang ini, kalau ngikuti salafus soleh semuanya sama dalam hal apa? Khusyuk sama tumak ninah. Kita kan condongnya nggak di sini ya, ruwetnya kan di sini, ya kan, ruwetnya yang di sini. Oh, sing bener 11, sing bener 23, ini. Lah sekarang sing 23, ya, tapi 5 menit pelintas. Sing 11 juga ternyata 5 menit juga selesai. Ya semuanya nggak mengacu kepada ini. Kenapa kok disebut taraweh itu kenapa? Taraweh itu diambil dari rohah. Rohah itu apa? Istirahat. Kenapa? Karena setiap 2 rakaat itu ada istirahatnya. Ya. Sekarang kalau mau menggunakan Imam Malik nih ya, pakai paling banyak mazhabnya Malikiyah itu 43. Imam Malik ngimami di Masjid Nabawi di zaman beliau itu dari ba'da Isya sampai jelang subuh. Ketemu sakmene, Mas. Ya, nanti saya pengen seperti Imam Malik 43 rakaat setengah jam bar. Yo enggak enak tarawihnya, mana istilahnya. 23 juga sama. Ya, 11 juga sama. Kenapa? Ini semuanya adalah ijtihadnya Umar bin Khattab. Umar melihat saat itu ketika Ubay bin Ka'ab mengimami di Masjid Nabawi 11 rakaat, itu kaum muslimin yang baru masuk Islam, Masjid Nabawi bisa dilihat itu ya di YouTube zaman dulu itu kan ada tiang-tiang kurma sebagai penyangganya. Itu sahabat sengaja mengaitkan tiang-tiang itu dengan sorban-sorban mereka, dililitkan ke badannya, Mas. Ben apa? Ben ora ceblok saking kesele mbek ngantuk Kenapa? Karena panjang-panjang. Ya, 11 rakaat panjang. Maka kemudian Umar mengumpulkan imam-imam, Ubay bin Ka'ab, kemudian sahabat yang lain, ya. Kemudian karakter mereka seperti apa? Karakter yang bacaannya apa istilahnya lama, ya 11 rakaat enggak masalah. Ya. Tapi yang cepat bacaannya diminta memang lebih ringan gerakannya, tapi diperbanyak rakaatnya sehingga muncul yang ini. Ya, sehingga nanti di tahun kan Umar itu menjadi khalifah kurang lebih 10 tahun. Jadi tahun ke-7, 8, 9 itu sudah fix 23 rakaat di zaman Umar bin Khattab. Jadi mau yang ini finishnya sama, Mas. Finishnya sama. Jadi yang 11 rakaat ya, tapi karena bacaannya panjang sehingga bikin ngantuk, bikin lelah, kemudian dirubah menjadi 23 rakaat, tapi ujungnya sama. Lek bari umpamane iki bar jam loro. Iki bar jam loro sama. Kalau kita kan enggak. Ininya enggak dilihat, yang penting sing cepet ndi. Nah, kuwi sing digoleki gitu. Anehnya seperti itu. Oleh karenanya para ulama memberikan kepada kita anjuran kalau di masjid kita ini tidak ada tumak ninah dalam taraweh, ya kita baru mau takbir, imamnya sudah takbir rukuk. Kita baru Allahu Akbar, imamnya Allahu Akbar rukuk. Ya, krungune kok dolin tok, maka cari masjid yang lain. Masjid yang lain sama, Mas. Jadi sak lingkungan kuwi masjidnya kuwabe bareng. Ya, cepet-cepetan. Kompetisi memang taraweh ini. Ya, maka dianjurkan oleh para ulama taraweh sendiri. Ya, kalau nggak ada itu maknina mending taraweh sendiri. Nah,
Kemudian nantinya di akhir dari Ramadan ini juga ada ibadah yang sangat besar, yaitu zakatul fitr. Zakat fitr atau zakat fitrah ini adalah untuk membersihkan jiwa. Tuhratan lisaimi wa tu'matan lil masakin, untuk orang miskin. Maka zakat fitrah itu harus dengan bahan makanan pokok. Kalau di Indonesia beras. Ya, ukurannya 1 sa', ya, sa'an min tamrin au sya'irin. Kalau bahasa hadisnya kan seperti itu. 1 sa' kurma atau syair, gandum. Tapi kalau kita beras, 1 sa' sama dengan 4 mud. Cakupan 2 orang dewasa Madinah atau Arab secara umumnya. Jadi kalau di zaman Nabi itu nggak ribut masalah pirang kilo nih, Mas. Ya, karena kalau zakat fitrah kayak nyowok kurma, 1, 2, 3, 4 bar. Kita kan enggak. Ya kan sampai ribut jadi pirang kilo. Karena memang sok itu bukan ukuran berat, tapi ukuran volume. Maka kembali lagi, kita tadi sudah menyebutkan salah satu pakar fikih yaitu Syekh Shalih Utsaimin. Di zaman beliau hidup, beliau memang mengkonversi untuk beras itu 2,4 kg. Itu di zaman beliau. Kan timbul pertanyaan lagi, kira-kira Syekh Utsaimin mengkonversi ki beras Delanggu apa beras India? Beras India kan lebih gede-gede itu kan, sehingga volumenya kelihatannya ditimbang dengan diukur dengan kismis, zabib atau kurma cocok di sekian. Maka ketika beliau sudah meninggal, kemudian Lajnah Daimah mengkonversi lagi dengan beras-beras secara istilahnya global, seperti beras kita, itu ada di 2,6 kg. Itulah kenapa kita dan sebagian para asatidzah yang lain menganjurkan untuk mengeluarkannya 3 kilo. Kalau ternyata ini yang benar, maka 0,4-nya bernilai sedekah. Dan siapa yang wajib zakat fitrah? Yang menemui hilal 1 Syawal. Ini yang wajib. Jadi Mas, contohnya ada ibu-ibu yang melahirkan bayinya jam 6:30 bar maghrib. Bayinya wajib zakat apa enggak? Enggak. Kenapa? Karena lahir tidak menemui hilal 1 Syawal. Berbeda dengan kasus ibu melahirkan jam 5 sore, jam sekian melahirkan. Bayinya diwajibi bayar zakat apa tidak? Wajib. Kenapa? Karena bayinya menemui hilal 1 Syawal. Begitu juga wong mati Mas, podo. Ada orang meninggal pas bar sholat maghrib. Wajib zakat? Ahli warisnya? Wajib. Kenapa? Karena sempat melihat atau menemui hilal 1 Syawal. Berbeda dengan orang matinya bar asar. Ya, dia tidak wajib dizakati. Kenapa? Karena tidak menemui hilal 1 Syawal. Kalau ternyata ada orang muslimin sing senang sekali mengeluarkan zakat umpamanya. Jadi istrinya hamil baru 3 bulan atau 4 bulan 120 hari. Wis anakku wis entuk roh kok, ya, sudah ada nyawanya, tak keluarkan zakatnya, boleh, tapi terhitung sedekah sunnah, ya, boleh saja. Tapi secara jumhur ulama atau mayoritas ulama tidak menyebut sebagai yang wajib dizakati. Lah itu, terus pengeluarannya kapan? Pengeluarannya itu dimulai dari paling afdolnya ya, zakat fitrah itu mulai malam takbiran sampai kapan? Jalan kita ke musola Id atau ke tempat lapangan sholat Id, itu yang terbaik. Tapi saya kan bicara kasus di Indonesia. Wong bayar zakat, isu-isu ya, wis pikirannya ora masalah zakat fitrah. Nganyari klambi, wis itu kan. Ya, makanya untuk kehati-hatian,
Tapi kalau yakin pagi hari habis subuh saya kasihkan kepada fakir, nggak masalah, itu bagus Mas. Ya, tapi kalau tidak pengen menanggung resiko, sebaiknya malam takbiran selesai sudah, lunas semuanya. Ya, atau dibolehkan lagi 1 atau 2 hari sebelum hari H, itu boleh. Ya. Lah kalau dari tanggal 1 Ramadan gimana? Ya, lah fungsinya tadi apa? Tu'matan lil masakin, memberi makan orang miskin. Mbok kei beras tanggal 2 Ramadan, Mas. Idul Fitri yontek wis beras. Ya, enggak dapat lagi dia. Maka yang paling baik yaitu 1-2 hari sebelum hari raya atau pas hari raya sebelum sholat Id. Ini kalau bicara individu. Bicara panitia, Mas. Kalau panitia zakat, ya anggap ini semuanya panitia, maka lebih baik kalau memang zakat fitri itu zakat beras. Tapi kalau panitia untuk memudahkan muslimin, sekali lagi hanya untuk mempermudahkan, nggak apa-apa diumumkan kepada masyarakat, kami menerima duit, menerima duit sampai tanggal umpamanya tanggal berapa Mas? 25 Ramadan. Dari tanggal 20 Ramadan sampai 25 Ramadan kami siap menerima zakat fitrah dengan konversi duit, duit. Ya. Nanti akan kita belanjakan. Tapi selepas tanggal 25 Ramadan sampai malam takbiran kami tidak menerima duit, wajib beras. Ya, panitia kan lumayan toh Mas, maksudnya harus rodok tegas biar apa? Memberikan pelajaran ke kaum muslimin bahwa pada hakikatnya zakat fitrah itu beras. Ya. Jadi kalau sebelum tanggal 25 nerima duit nggak apa-apa. Tapi panitia dibelanjakne tenan maksudnya. Karena ada waktu itu habis tanggal 25 ke tanggal 29 kan ada waktu untuk belanja beras. Tapi kalau sudah tanggal 25 ke atas sudah nggak mau nerima nggak nerima duit tapi hanya nerima beras. Kemudian kalau sudah jadi beras, anggap di kampung ini ya ada 5 rumah miskin. Kemudian di masjid yang antum panitianya ada 5 kuintal. Ya, sehingga kemudian setiap rumah anggap dapat jatah 2 kresek, Mas. Lek 1 kreseknya 2,5 kilo berarti kan 5 kilo. 5 rumah berarti keluar ada sisa berapa? 4 kintal 75. Ya apa enggak? Akhirnya panitia bingung. Ngubungi kampung sebelah. Ya, dikirim sana sampai waktu subuh belum selesai. Sampai waktu sholat, habis sholat masih kelihat di pojokan masjid beras itu menggunung. Sing salah siapa Mas? Panitia. Orang yang bayar zakat nggak masalah Mas, karena sudah memberikan amanah ke panitia. Panitia yang khianat. Nah bagaimana? Untuk mempermudahkan gampang sebetulnya. 5 kuintal ini dijadikan 5 karung. Berarti jadi berapa? 1 sak, 1 kintal. Kan ada 5 rumah tadi. Setiap rumah dikasih 1 karung, selesai kalau nggak urusan Mas? Selesai, bar. Ya, kalau ternyata ada orang yang iri, lo dapatnya banyak, yo lek pengen banyak, jadi wong mah fakir, yo kita kasih. Seperti itu selesai urusan. Ya, jadi pengeluaran zakat fitrah itu memang hanya untuk 2 golongan, fakir dan miskin. Dan kami berharap, kami sarankan panitia tidak mendapatkan jatah beras zakat fitrah. Kecuali panitianya memang fakir, panitianya miskin. Dia dapat jatah karena fakirnya, karena miskinnya. Jadi seperti itu. Ya, beda dengan zakat mal. Kalau zakat mal, amil zakat itu memang dapat jatah. Jadi itu kurang lebihnya teori kita terkait dengan Ramadan dan puasa. Ada pertanyaan? Sebelum kita tutup, monggo Mas Nur. Mau nanya apa ada fatwa lain untuk berbuka selain terbenamnya matahari ketika perjalanan? Sekarang kan sudah bisa perjalanan pesawat. Ya. Ketika kita perjalanan umuran itu kan puasa lebih lama. Ya. Karena bukanya ngikut waktu Arab Saudi. Ya. Ketika pulang bukanya lebih cepat. Ya. Sekarang itu waktu Arab. Apakah ada fatwa lain selain? Ya.
Kalau masalah perjalanan, oh iya ya, perjalanan. Untuk masalah buka puasa memang ada dua ketentuan. Kita boleh mengikuti puasanya wilayah setempat. Ya, puasa. Jadi lek sing luwih dawa posone, umpamanya kita harusnya puasanya 12 jam. Tapi di sini lebih lama kita ngerasakan, jadi sekitar 14-16 jam. Itu boleh. Dan itu yang kecenderungan jumhur ulama seperti itu. Tapi kalau kita memakai uruf kita, karena biasa orang Indonesia puasa 12 jam, maka setiap 12 jam, meskipun di daerah baru itu belum buka puasa, boleh berbuka tanpa upload dan pamer. Ya, udah saya sudah buka. Belum Mas, belum, saya buka duluan. Nah, itu nggak boleh. Kenapa? Karena memakai uruf. Seperti hanya orang yang itu loh. Apa negara mana itu? Yang puasanya 18 jam. Masya Allah, itu 18 jam. Ya, ada pula yang cuma berapa jam tuh? 8 apa 9 jam. Itu cepat sekali. Kalau ternyata kayak di Indonesia, dia cuma safar saja, dia boleh ngikuti sistem Indonesia, misalnya sampai 12 jam, atau ngikuti di Australia 8 jam, silahkan. Seperti itu. Kemudian itu ada fatwa baik dari Hay'ah Kibar Ulama maupun Lajnah Daimah. Begitu juga orang musafir. Musafir itu boleh berbuka puasa, boleh tetap tetap melanjutkan puasa. Hitungannya juga uraf. Ya, hitungannya uraf dan bukan dijadikan modus. Maksudnya modus gimana? Contohnya Solo Jakarta itu safar enggak ya? Ya safar. Wah, besok Jakarta gitu loh. Nah, itu berarti memang modus, dia memang sengaja mau nggak puasa, makanya besok ke Jakarta. Ya, yang dibolehkan itu ketika kita mulai safar. Ya, kita mulai safar. Contohnya, Mas Iqbal kemarin, umpamanya safar berangkat umpamanya jam 1 siang. Ini kalau bulan Ramadan, jam 1 siang. Bukan berarti ini hari Selasa, umpamanya. Selasa jam 1 siang. Bukan berarti Selasa jam 8 Mas Iqbal boleh sarapan. Ya. Mamanya ketemu saya. Mas Iqbal kok diangkringan enak banget. Mohon maaf Ustaz, saya mau safar. Ya, saya nggak puasa. Lu safarnya jam berapa? Nanti habis zuhur. Nggak bisa. Di bulan Ramadan, orang yang boleh membatalkan puasa di antara orang safar itu terhitung dari safarnya. Kalau memang safarnya jam 1 atau setengah 1 mulai nenteng koper, pesen Grab, naik bis atau semacamnya, baru disitulah boleh membatalkan puasa. Bukan dihitung dari paginya. Ya, jadi paginya harus tetap puasa dia. Wah, eman-eman sudah dapat setengah hari. Oh, silakan kalau mau melanjutkan puasa ya boleh kok. Mau membatalkan juga boleh. Sama dengan orang yang masuk Islam jam segini. Ada orang kafir atau orang non-muslim masuk Islam jam 1 siang syahadatnya. Gimana? Dia tidak boleh makan, minum sampai maghrib. Terhitung puasa? Enggak. Tapi sebagai bukti ikraman wa ta'dziman lil muslimin. Memuliakan orang yang berpuasa. Dia sudah enggak makan, minum lagi. Tapi mulai besoknya dia wajib ya untuk berpuasa. Diawali dengan sahur dan seterusnya. Seperti itu. Ada yang lain lagi? Masih bukan? Monggo. Masya Allah, ya tak jawab cepat. Satu-satu apa? Ya, satu aja, satu-satu dulu. Lagi banyak masalah. Yang sahur tadi kan? Ya. Saat subuh. Habisnya waktu adzan subuh, betul. Itu kita misalnya agak telat. Ya, itu pertanyaan pertama. Ya, yang dimaksud subuh itu memang paling bagus itu memang ketika mendengar adzan subuh. Tapi ternyata ya ketika adzan subuh atau mungkin belum qomat ya, itu karena mungkin kita ngerungu-ngerungu gak jelas bagaimana, kemudian masih menghabiskan, itu boleh. Tapi kalau bahasa Qur'annya itu benang putih sudah kelihatan,
Ya, artinya dari gelapnya, karena itu nggak bisa dipraktekkan sekarang. Masalahnya lampu enak kabeh ya. Artinya ketika benang putih itu udah kelihatan, maka disitulah sudah nggak boleh ngapa-ngapain. Ya, untuk kehati-hatiannya memang azan Mas. Tapi kalau azan ternyata masih ada kebutuhan dia, kemudian dia nggak dengar, maka nggak apa-apa. Mungkin sampai qomat atau sampai imam sholat, itu nggak masalah. Cuma jangan dijadikan modus dan rutinitas, ya, kebiasaan. Wes enggak apa-apa, komat terus. Nah, yang kedua, Waktu buka tadi kan sebenarnya bukan azan tapi waktu terbenamnya matahari. iya betul. Apa itu berlaku untuk sholat juga? Maksudnya sholat gimana? Waktu maghrib. Oh iya, waktu maghrib sama. Waktu maghrib kan mulai dari terbenamnya matahari. Cuma orang yang azan itu kan mereka sebetulnya yang paling tahu waktu sholat. Maka di waktu orang azan atau muadzin yang amanah, yaitu yang azan tepat pada waktunya. Tapi kalau misalnya memang sudah gelap, Ya, belum dengar azan, ya, memang langsung sholat apa? boleh. Kalau memang nggak mendengar azan, sudah gelap, gelap normal ya, bukan gelap karena hujan karena mendung jam 4 weteng, itu boleh, boleh. Ya. Ini bagus sekali Mas Iqbal, karena ketika kita sholat, kita acuannya mana? Perin-perinan kemenak loh. Biasanya di masjid ada perin-perinan waktu itu kan, kemenak itu kan. Azan tinggal nanti ditambah 5 menit, dikurang 5 menit gitu kan. Itu untuk waktu sholat, kita terima apa enggak? Terima. Zakat fitrah 2,5 atau 3 kilo dari kemenak kita terima apa enggak? Lah kenapa masalah Ramadan sama Idul Fitri enggak terima? Ya, kemenak kan besok penetapkan isbatnya, besok Ramadan, besok Idul Fitri. Mesti enek sing bedani. Lah mau beda Mas salate mbek zakate mbek posone. Kan sama saja. Kenapa salat kita terima, zakat kita terima, Ramadan penetapannya enggak kita terima? Kan enggak masuk di akal. Enggak masuk di akal. Terus berkaitan sama itu, Ustaz. Ya. Kalau dulu saya pernah dengar ketika kita misalkan mau sholat satu Syawal ya, Ya. kita ikut pemerintah misalkan besok gitu Ya. lebarannya. Ya itu yang benar. Nah, Ya. tapi hari ini sudah ada yang lebaran. Ya. Saya pernah dengar kalau misalnya sudah ada yang lebaran, kita hari itu sudah nggak boleh puasa. Itu benar apa enggak? Sananya yang salah Mas, sampean tetap puasa Mas. Ya. Tetap puasa. Ya, tetap puasa. Ya. Yang menjadi perbedaan sampai sekarang ulama, yang menjadi perbedaan itu masalah puasa Arafah. Itu sampai sekarang pun menjadi khilaf, perbedaan. Apa? Apakah tanggal 9 Dzulhijjah atau wukufnya jamaah haji? Itu sampai sekarang menjadi perselisihan pendapat. Memang ada yang harus 9 Dzulhijjah. Kalau 9 Dzulhijjah berarti ngikuti wilayah setempat kan? Kalau wukuf berarti ngikuti agenda wukufnya jamaah haji. Itu sampai sekarang kita nggak bisa istilahnya mana yang terbenar, kita harus hati-hati. Tapi kalau masalah Idul Fitri, Ramadan, sudah sepakat semuanya Mas. Kita bareng pemerintah. Iya. Ya, Kalau misalnya melahirkan atau menyusui, ya, hari itu juga bisa langsung dibayar. ya. Nah, Per hari. per hari. Ya, Nah, ketika sudah bayar nanti apakah di luar Ramadan dia masih wajib? bagus sekali. Ya. Terus yang kedua, kalau untuk orang haid Heeh. itu apakah sama atau memang hanya bayar utang aja? Harus fidyah juga? Baik. Itu yang Untuk perempuan haid diharamkan puasa. Untuk orang sakit boleh puasa, boleh tidak tergantung sakitnya. Ya, sakit panu raposo kan ya ndalatingan. Ya, tapi kemudian orang safar tadi juga sama pilihan. Ketiganya ini wajib mengqadha. Apa itu mengqadha? Menggantinya di luar bulan Ramadan. Ini ya, wa'alal ladzina apa? Dalam firman Allah di ayat-ayat 185-nya itu ya, faidatum min ayyamin ukhar, untuk menggantinya di hari yang lain. Orang safar, orang yang sakit, minkum di antara kalian untuk menggantinya di luar Ramadan. Bagaimana dengan hamil dan menyusui? Tidak ikut dalam ayat ini. Sehingga para ulama akhirnya ada 3 pendapat. Yang pertama mengqadha. Kenapa?
menyesuaikan, ngikuti wae, madak nih, dikiaskan. Yang berikutnya fidyah saja. Kenapa? Karena orang hamil menyusui sama dengan orang lansia. Yang ketiga, dua-duanya qadha plus fidyah. Dan ini pendapatnya Imam Syafi'i. Lah bagaimana? Tergantung mas, jenengan mau milih yang ini boleh. Terserah, semuanya ini kuat pendapatnya. Kalau mau pakai Syafi'iyah memang ini mas. Ini yang paling berat. Tapi kalau memang diyakini ini, nggak masalah. Tapi kalau kami sendiri, condongnya, itu yang kedua ini mas. Hanya fidyah saja. Bukan gula enake loh ya. Bukan gula enake. Tapi karena tidak ada dalil khusus untuk orang hamil dan menyusui. Makanya karena tidak ada dalilan khusus, nggak ada dalil khusus qadha, nggak ada pula hadis qadha plus fidyah, maka disamakan dengan orang yang lansia cukup fidyah saja. Itu pun setelah ada saran masukan dari orang-orang yang amanah disertai kekuatan individunya. Kalau ternyata dia kuat, bayinya juga kuat, bisa puasa, silahkan puasa. Kalau ternyata salah satunya lemah, maka lebih baik tidak puasa dan mengganti dengan fidyah. Wallahu a'lam bishawab. Ini. Kalau haid mengqadha. Ya, enggak. Kalau haid enggak bayar fidyah. Karena itu udah rutinitas perempuan. Ya. Dah kita cukupkan insyaallah ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.